Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya, khususnya kelas 7 SMP Budi Utama, Surakarta. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 3, yaitu tentang bab 3 tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, seputar perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, akan membahas tentang pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, dukungan terhadap nilai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini seputar perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, sidang 10 Juli 1000, ini sidang pertama ya, membahas bentuk negara. Terus sidang yang kedua, sidang kedua tanggal 11, sidang ketiga, ini akan membahas tentang sidang BPUPKI. Yang pertama, sidang tanggal 10 Juli, terus sidang tanggal 11 Juli, sidang tanggal 13 Juli, dan sidang tanggal 14 Juli, sidang tanggal 15 Juli, terus tanggal 16 Juli. Ini ada yang pertama. Ini ada tanggal sidang tanggal 10 Juli 1945 membahas bentuk negara. Ini yang pertama adalah konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Ini pada bab 3 perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar ada pengertian dari konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Yang pertama adalah konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan suku bangsa dalam persekutuan hukum negara. Sedangkan konstitusi tidak tertulis disebut juga dengan konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Konstitusi tidak tertulis ditetapkan oleh lembaga legislatif, tetapi lebih tinggi kedudukannya pada tanggal 14 Juli 1945. BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan.
pada tanggal 15 Juli ini membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang yakni pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dihasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP. Ini tadi sudah saya singgung kesepakatan bersama rumusan rancangan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar diterima dengan sebulat-bulatnya. Tadi sudah kita singgung pada sidang tanggal 15 Juli 1945. Selanjutnya, ini pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disahkan setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini disahkan oleh PPKI. Proses pengesahannya dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Ini sidang pengesahan rancangan Undang-Undang Dasar. Ini membahas pertama tentang pengesahan Undang-Undang Dasar. Terus yang kedua, susunan pemerintahan atau menetapkan susunan pemerintahan ini. Terus membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP. Yang ketiga, pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden serta pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Demikian anak-anakku pembelajaran kita tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga kita semua dapat memahaminya. Dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.